koruptor dibebaskan, amnesti dan abolisi diberikan. Apa kata Wapres Gibran soal langkah berani Presiden Prabowo ini? Apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merayakan. Saudara, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya angkat bicara terkait keputusan Presiden Prabowo yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dan abolisi untuk Menteri Perdagangan, Tom Lembong. Gibran menegaskan, apapun yang sudah diputuskan Presiden pasti sudah melalui perhitungan matang. Menurutnya, langkah ini adalah momen untuk merajut kembali tali persaudaraan, apalagi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Sebagai informasi, amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman bagi pelaku tindak pidana, sedangkan abolisi adalah penghapusan atau peniadaan suatu peristiwa pidana. Sebelumnya, DPR telah menyetujui amnesti untuk Hasto Kristianto, yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus pergantian antar waktu fraksi PDIP DPR. DPR juga menyetujui permohonan abolisi untuk Tom Lembong yang diajukan langsung oleh Presiden Prabowo. Langkah ini menuai pro dan kontra di publik. Ada yang menilai ini sebagai upaya rekonsiliasi nasional, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan pesan moral di baliknya. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini langkah persatuan, atau justru presiden berbahaya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia? Kita akan berusaha meminimalkan korupsi, dan saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya tidak gentar, saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Pertanyaan saya Bapak Presiden, lalu di mana nyali Anda sekarang? Dulu Anda dipuja-puja sebagai macan Asia, kenapa sekarang menjadi hamster? Justru malah membebaskan para koruptor. Dengan Anda memberikan amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto, itu menandakan Anda tidak komitmen dengan program Anda sendiri. Secara tidak langsung Anda membela koruptor. Lalu di mana letak keadilan untuk masyarakat dan rakyat, Bapak Presiden? Di mana ketegasan Bapak Presiden sebagai mantan jenderal? Tidakkah harusnya Bapak lebih tegas daripada presiden-presiden sebelumnya? Sementara peraturan-peraturan yang Bapak ambil selalu berdampak terhadap masyarakat dan rakyat. Bukankah Bapak setiap pidato selalu menggaungkan ingin membela rakyat, ingin berjuang demi rakyat, ingin mensejahterakan rakyat? Lalu di mana letak keadilan itu untuk rakyat? Sementara Bapak membuat peraturan serta menteri-menteri Bapak membuat peraturan yang selalu membebani rakyat, selalu menyusahkan rakyat. Saya pikir Bapak akan lebih tegas daripada presiden sebelumnya, tapi ternyata tidak. Lalu di mana keadilan untuk rakyat dan masyarakat, Bapak Presiden? Wartawan, ikut merdeka, kalau ndak keluar. Alah, merdeka. Dapurane iki sing merdeka ki sapa? Indonesia ki urung merdeka, kowe tak omongi, Mbah. Ora usah kakean cangkem. Wartawan ki arep melu merdeka arep ora ki ora usah mok cung-cungi ngono kuwi. Masane aku dhewe lho urung merdeka. Aku lho urung merdeka, Mbah. Mbah tuwek, kowe tak omongi. Lah nek kowe merdeka soale anak buahmu Hasto dibebaske kok, ora dipenjara kok. Ya ta? Mulane gue seneng merdeka. Yang gak ikut merdeka keluar dari sini. Merdeka. Batuke sempal. Rungokke Mbah nek wong ngomong goboke iki ya. Nek sing jenengane wis merdeka kuwi Mbah, rungokne goboke ya. Sekolah ora bayar, sekolah gratis, berobat ning rumah sakit gratis ora bayar, lapangan kerja banyak, lapangan kerja mudah, nggak banyak pengangguran, pajak gratis. Ya, kuwi jenengane kuwi merdeka.
Lah saiki rakyate digencet-gencet pajak-pajak ya diunggahne ya toh. Berobat ning rumah sakit ya biayane gedhi ya ora. Bocah sekolah ya saiki lho ora cukup 5 juta kowe tak omongi Mbah. Merdeka diengkulmu amoh apa piye kowe iki? Lah nek sampean iya merdeka, trae sampean merdeka kuwi mergo Hasto kok. Ya, Hasto ra sida di penjara, Hasto diwenehi amnesti, ya toh diwenehi ampunan, diwenehi kebebasan. Ya kowe iso ngomong kaya ngono ki merdeka. Kowe merdeka kanggo partaimu dhewe, kowe merdeka kanggo kelompokmu dhewe, kanggo awakmu dhewe nek rakyat ki urung merdeka kowe tak omongi. Mangkane ya partaimu ora usah mengatasnamakan wong cilik. Ya, rakyat durung merdeka, kowe tak omongi. Nek ngomong kok penak menu, genah rakyat durung merdeka, apa meneh peraturan saiki tambah ruwet, ya tambah mumet. Rakyat ae sing digencet, ya ora? Peraturan saiki ya Jal, wis ngatasé wong korupsi ya dibebasne, diampuni malahan. Jajal rekening diblok. Enek-enek meneh, lahan kosong ape dikuasani negara. Modele saiki lho blok Ambalat ke lho, Natuna ke lho. Ke wis ora weke Indonesia ke, wis weke wong loro negarane. Tak omongi kowe, ngono kok merdeka wis weke Malaysia separuh, weke Indonesia separuh, Selot suwi Indonesia ki entek didoli kaya model-model kaya ngono kuwi. Tak omongi. Ngono kok ngomong merdeka. Oh, padahal biyen zaman Londo rakyat ki melu berjuang. Membela NKRI ya melu njajah Londo. Lah kok saiki rakyate malah mok jajah ya saiki lho pemerintah ki njajah rakyate malahan ya mangkane kuwi gampang meneh ngomong merdeka merdeka gundulmu amoh merdeka jabang bayi eram aku karo kowe ki Mbah tuwek kakean cangkem senengan. Hidup koruptor, hidup koruptor. Koruptor merdeka, koruptor merdeka di Indonesia dengan alasan abolisi dan amnesti. Indonesia adalah surganya para koruptor. Hidup koruptor, merdeka para koruptor di Indonesia. Mereka bersatu padu ingin menghancurkan Indonesia. Hidup koruptor, Indonesia surganya para koruptor. Abolisi dan amnesti membuat Indonesia menjadi surganya para koruptor. Bangsat! Para pejabat, para pegawai di pemerintahan, para pengusaha semuanya. Kami rakyat nih mempersilahkan kalian korupsi besar-besaran berjamaah. Ayo silahkan. Bebas, tidak akan ditangkap. Kalaupun ditangkap akan dibebaskan. Ayo silakan. Berlomba korupsi. Ayo silakan. Duit rakyat kalian dikorupsi. Silakan, bebas. Gak bakalan ada yang nangkep. Kalaupun ditangkap pasti dibebaskan lagi. Kalaupun sudah diponis pasti dibebaskan lagi. Ayo silakan, bebas lah. Negeri bebas. Merdeka. Kita sudah masuk 17 Agustus. Beberapa hari lagi kita merayakan ulang tahun ke-80 untuk Republik yang kita cintai ini. Tapi ini sedang viral, lagu yang menyambutnya kok rada sengak di kuping gitu. Indonesia, tanah air siapa, rakyatnya kok sengsara semua. Penggalan itu saya ambil karena itu sedang viral sekarang. Jadi Pak Prabowo ini kita rakyat di bawah ini sedang resah-resahnya melingkar, melihat, mengikuti sepak terjang Bapak beberapa hari terakhir ini, khususnya sejak Bapak memberi abolisi dan amnesti terhadap Tom Lembong dan Hasto. Kalau Tom Lembong kita tidak usah terlalu memikirkan karena di sana memang ada rada abu-abu. Itu urusan lain. Tapi kalau Hasto itu jelas-jelas Bapak mengambil resiko yang begitu dalam karena itu sebenarnya lebih syarat kepada kepentingan politik. Seperti apa yang dikatakan Novel Baswedan bahwa itu sebenarnya menjerumuskan
apa yang dibicarakan sendiri oleh Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Sementara yang dikasih amnesti itu adalah orang yang tersangkut penyuapan dan berkategori koruptor karena sudah diputuskan 3,5 tahun oleh pengadilan. Jadi belum sempat kencingnya kering di WC penjara, orangnya sudah dikasih amnesti gitu. Nah ini terlalu beresiko kalau menurut kawan-kawan karena tadi saya waktu masang bendera 17-an juga duduk dengan profesor hukum, kebetulan beliau tetangga saya. Jadi memang ada bobot-bobot yang sebenarnya tidak umum. Cuma mungkin karena ada tujuan tertentu ya karena mau bermesraan lagi dengan PDIP dan Bu Mega sudah mengatakan dukung pemerintahan Pak Prabowo. Apakah ini untuk tujuan 2029 agar sama-sama bareng lagi gitu kan? Nggak ada masalah karena politik ini bisa apa saja gitu. Yang kemarin Bapak dirangkul Pak Jokowi untuk dijadikan presiden, kalau sekarang balik gagang mau nendang Pak Jokowi ya silakan gitu. Cuma Bapak jangan terlalu pede. Karena 58,58% itu suaranya Pak Jokowi, bukan suara Bapak ya. Jadi hati-hati. Oke, kita sebelum ke sana kita juga bahas tentang PPATK yang begitu viral, memblokir 28 juta rekening masyarakat. Ada yang sedang sakit, ada yang kiriman uang dari anaknya, ada TKW di Hong Kong yang nggak bisa pulang karena rekeningnya diblokir, ada dana 30 juta. Nah, kemarin kita lihat Kepala PPATK datang ke istana, Bapak panggil. Ini sebenarnya kalau kami lihat apakah ada drama politik ya, tapi agak murahan Pak menurut saya. Karena kalau Bapak sekelas Kepala PPATK itu kan sekelas menteri, harusnya mengambil kebijakan pasti Bapak tahu gitu. Jadi jangan itu dibuat seolah-olah oh ini kebijakan personal, terus kemudian presiden memanggil dan presiden pro rakyat rekeningnya harus dibuka lagi. Ini mah drama basi kalau menurut saya. Jadi kalau mau mengambil kredit poin dari masyarakat itu nggak perlu kayak gitu. Bapak sahkan aja undang-undang perampasan aset koruptor itu. Karena itu yang Bapak janjikan kepada kami selama ini gitu. Belum lagi janji-janji kampanye Bapak ada 8 poin gitu ya. Ada kesehatan gratis, itu sampai di mana ceritanya. Terus ada subsidi listrik, sampai di mana ceritanya. Subsidi BBM mungkin iya, mungkin tidak. Subsidi angkutan kota yang 100%. Apalagi mahasiswa yang keluar negeri mau dibiayai. Universitas dalam negeri juga akan digratiskan. Dan yang terakhir adalah, yang paling viral adalah makan bergizi gratis. Itu sebenarnya sudah berapa ribu dapur yang ada, sudah berapa juta anak yang dikasih makan gratis itu. Sampai sekarang progresnya tidak ada. Jadi Bapak sudah mulai diketawain sekarang, Pak Prabowo. Saya ini adalah pendukung Bapak sejak Pak Jokowi mendukung Bapak. Dan saya menarai ribuan kawan saya dari medsos saya itu. Puluhan ribu mungkin. Mereka bertanya kepada saya, mengikuti jejak saya. Tadi pagi saya ditanya, Pak Biakto nggak nyesal? Saya bilang ada sesal, cuma kalau lebih nyesal lagi sebenarnya kan Pak Jokowi gitu. Cuma kan beliau itu orangnya diplomatis, tidak meledak-ledak, jadi ditanya soal amnestinya Hasto, ya mungkin itu sudah dipikirkan matang-matang gitu. Nanti jangan sampai kematangan, jadi busuk dia gitu. Itu bos, ya. Jadi hati-hati bertindak. Hati-hati, karena saya sebagai pendukung ya masih terus mengkritisi karena saya bukan bagian dari penjilat gitu. ya, di sana kan berkumpul orang-orang Bapak di DPR, ada Dasko, ada siapa-siapa yang pasti ada Menteri Hukum yang mengatakan itu adalah ide dia untuk memberi. Emang lo bisa buat ide di bawahnya Pak Prabowo? Bullshit lo, nggak usah banyak ngomong. Itu adalah lobby atau bukan lobby, itu sebuah rencana yang mengantisipasi 2029. Kita sudah tahu. Karena dengan PDIP kalau bisa bergabung dengan Gerindra mungkin dianggap itu punya suara yang lebih besar. Jangan overthinking kalian. PSI itu sekarang menjadi wadah orang-orang yang kecewa terhadap PDIP dan Gerindra nantinya. Dan di sana pasti ada aura, ada ruhnya Pak Jokowi dan keluarganya.
Dan saya menyatakan hari ini bahwa kalau besok saya disuruh buka di sini meja pendaftaran untuk PSI, saya buka di rumah saya ini. Ya, kita akan bertarung di 2029. Saya tidak punya kepentingan. Dari 2014 saya mendukung Pak Jokowi dengan uang kantong saya sendiri. Yang penting Indonesia ini ke depan lebih maju, tidak menjadi Indonesia yang akan dirontokkan oleh otak-otak yang sebenarnya tidak berakhlak gitu. Bapak tidak dengar hari ini bahwa ada referendum, ada apa? Ada desakan dari PBB untuk membuat referendum Aceh, Sulawesi, dan Papua Barat. Itu artinya bisa jadi ramalan Bapak yang 2030 Indonesia bubar ini, nauzubillah, itu harusnya jangan sampai terjadi. Nah, yang lainnya yang tercacat adalah blok Ambalat. Ambalat ini menjadi gunjingan yang mentertawakan Bapak karena dikompar dengan apa tindakan Pak Jokowi yang menyelamatkan blok Mahakam, menyelamatkan blok Rokan, Freeport, sementara Bapak mau bekerja sama dengan Malaysia. Tahun 1969, perjanjian Malaysia-Indonesia clear tentang blok Ambalat bahwa itu Indonesia punya. Ditumpangi lagi, ditegaskan lagi oleh perjanjian internasional bahwa itu memang punyanya Indonesia. Kok sekarang Bapak berbaik hati banget mau mengajak kerjasama? Ini bukan soal isi minyaknya saja. Ini adalah marwahnya negara sebagai bangsa besar Indonesia ini. Masa Bapak ngeluruk ke sana apa? Jadi kayak cecunguk gitu ke Malaysia itu nerima desakan-desakan yang murahan itu. Ya. Sama juga dengan PPATK, Bapak kan orang besar yang membaca segala macam buku. Masa tidak tahu 1929 Amerika itu kena bankrupt juga collapse, terus Brasil 2001 juga kena bankrupt gitu. Bankrupt itu collapse, terakhir Spanyol 2015 dengan kasus yang sama. Jadi PPATK itu terang mau mengambil resiko kalian main-main di situ. Jadi hati-hati karena masyarakat sekarang sudah mulai timbul ketidakpercayaannya. Kami tadi ngumpul kok, baru ngumpul masang bendera, cuma itu tadi tidak masang bendera one face lah kan gitu. Itu kita ngomongin itu sudah negatif semua, Pak Presiden. Jadi jangan kepedean dulu Bapak segala macam diomongin tapi tidak dilaksanakan. Saya tetap masih sampai detik ini saya masih tetap sebagai pendukung Bapak karena memang pemerintah harus ikut. Tapi kalau perilakunya jadi macam-macam, ya sorry to say, saya sih sebagai orang yang masih punya nyawa di Indonesia ya mikirin lagi. Apakah kita lanjut dengan apa yang kita sudah dukungkan kepada Bapak? Atau kita tunggu kalau panjang umur di 2029. Sama-sama menunggu nih Pak. Bapak juga menunggu umur 2029 apakah masih bisa menjadi presiden lagi? Atau masih dikasih panjang umur lagi? Atau siapa? Tapi anak-anak muda, anak-anak kita ini harus terjaga integritasnya untuk Indonesia. Ini ulang tahun yang ke-80 untuk negara Republik Indonesia. Jangan Bapak rusak dengan perilaku-perilaku yang tidak mendidik itu ya. Jadi jangan jadi presiden omon-omon karena itu sudah terkenal sekarang di lapisan barat bawah ini. Jadi Bapak dianggap presiden omon-omon katanya. Ini ya sorry Pak Prabowo karena ini adalah apa yang kami rasakan di bawah ya. Tapi ya semoga saja Bapak bisa mendengar kritikan ini, masukan ini. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa karena Bapak akan jalan sendiri, kami juga akan jalan sendiri. Begitu saya pikir obrolan kita. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Indonesia. Semoga kita sehat untuk Indonesia. Indonesia juga sehat buat kita semua sebagai rakyatnya. Jadi jangan sampai lagi nanti ada nyanyian seperti tadi. Indonesia, tanah air siapa? Jadi nanti diartikan sendiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum.